Bagus, bagus, bagus. Bagus, bagus, Mi. Dela bisa Mi, kemulai Dela. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman yang telah memberikan saya kesempatan menjadi moderator pada pertemuan siang hari ini. Baik, sebelum memulai presentasi, kami dari kelompok 2 ingin memaparkan materi tentang daya tahan. Langsung dari kelompok 2, Ali Muhammad Zuhair, AS. Saya Rianti. Perkenalkan, nama saya Andi Sultan Alif Maulana. Saya Rianti Ruha. Dan satu lagi teman kelompok kami yaitu Fahyar Habib. Baik, langsung saja ke materi pertama saya akan berikan kepada Rianti Ruha. Baik, terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan kesempatan. Langsung saja pengertian daya tahan. Daya tahan merupakan faktor utama dalam kebugaran fisik. Adapun yang dimaksud dengan daya tahan adalah sebagaimana yang telah dikemukakan oleh seseorang adalah kemampuan dalam mempergunakan jantung paru dan peredaran darahnya secara efektif dan efisien untuk menjalankan kerja secara terus-menerus yang melibatkan sejumlah kontraksi otot-otot dengan intensitas tinggi dalam waktu yang cukup lama. Adapun menurut Sajato, daya tahan itu terdiri dari dua golongan, yaitu daya tahan umum kardiorespiratori, yaitu kemampuan menggunakan sistem jantung, pernapasan, dan peredaran darah secara efektif dalam aktivitas yang berlangsung terus-menerus dan melibatkan beberapa otot besar dengan intensitas tinggi. Yang kedua itu daya tahan otot lokal, yaitu kemampuan suatu kelompok otot bekerja terus-menerus dalam waktu yang cukup lama dengan beban yang tertentu. Adapun menurut Hussein, daya tahan adalah kemampuan melakukan aktivitas dalam olahraga dalam waktu lama tanpa mengalami kelelahan. Berarti daya tahan itu lebih baik dimiliki oleh mereka yang memiliki kebugaran jasmani dan tubuh mampu bekerja terus-menerus tanpa kelelahan serta memiliki tenaga cadangan untuk aktivitas cepat. Adapun yang menurut Sukadianto, yaitu daya tahan adalah kemampuan jaringan otot dalam tubuh untuk mencegah kelelahan selama aktivitas berlangsung, dan selama daya tahan berkaitan dengan lamanya aktivitas, semakin tinggi aktivitas semakin meningkat juga kemampuan kerja otot. Oleh karena itu, daya tahan sangat penting bagi setiap olahragawan dan program latihan harus disesuaikan dengan kemampuan serta tujuan latihannya. Namun secara umum itu ketahanan dari kerja otot adalah kemampuan otot atau sekelompok otot bekerja dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan dari sistem energi adalah kemampuan organ-organ tubuh yang bekerja dalam jangka waktu tertentu. Ketahanan berkaitan dengan durasi dan intensitas kerja. Terus semakin lama dan semakin tinggi intensitas yang dilakukan seseorang, maka semakin baik juga ketahanannya. Slide selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi daya tahan. Di situ ada 7 faktor, yang dimana komponen biomotor daya tahan ini dipengaruhi oleh kondisi dari kebugaran otot dan kebugaran energi. Keberhasilan latihan daya tahan menurut Bompa sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu sistem pusat syaraf, kemauan olahragawan, kapasitas anaerobik, dan kecepatan cadangan. Sedangkan Bowers dan Fox menyatakan bahwa faktor yang mempengaruhi latihan daya tahan yaitu intensitas, frekuensi, durasi latihan, faktor keturunan, usia, dan jenis kelamin, yaitu sistem pusat syaraf adalah daya tahan yang beradaptasi terhadap beban latihan. Jika latihan itu dilakukan dengan benar, kemampuan kerja syaraf dengan organ tubuh meningkat sehingga mampu mengatasi rasa lelah. Latihan daya tahan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pusat syaraf menerima beban
agar atlet mampu bekerja lebih lama. Dan yang kedua yaitu kemampuan atau motivasi olahragawan. Latihan daya tahan ini bersifat repetitif dan membosankan sehingga membutuhkan kondisi psikologis yang baik. Olahragawan harus memiliki semangat dan motivasi tinggi agar mampu bertahan dari rasa lelah dan tetap memenuhi intensitas latihan yang ditetapkan. Adapun yang ketiga yaitu kapasitas aerobik. Kapasitas aerobik menentukan kemampuan tubuh memenuhi kebutuhan energi melalui oksigen selama aktivitas. Dan yang keempat yaitu kapasitas anaerobik. Aktivitas intensitas maksimal dalam waktu singkat membutuhkan energi anaerobik. Jika kapasitas anaerobik itu rendah, seseorang sulit melakukan latihan intensitas tinggi, berdurasi pendek, atau aktivitas eksplosif. Dan yang kelima yaitu intensitas, frekuensi, dan durasi latihan. Ketiga komponen ini itu sangat memengaruhi peningkatan daya tahan, namun peningkatan berlebihan itu tidak selalu memberikan hasil yang positif. Contoh penelitian menunjukkan bahwa frekuensi latihan yang terlalu banyak tidak selalu meningkatkan VO2 maksimal, lebih baik daripada frekuensi yang lebih sedikit tetapi efektif. Dan yang keenam yaitu faktor genetik atau keturunan, di mana banyak kemampuan fisik dipengaruhi keturunan seperti kapasitas bernafas, sistem asam laknat, detak jantung maksimal, dan tipe serabut otot. Hal-hal ini tidak dapat diubah melalui latihan. Dan yang terakhir yaitu umur dan jenis kelamin, di mana usia itu memengaruhi pemberian beban latihan, di mana orang dewasa mendapat beban lebih berat dibandingkan anak-anak. Jenis kelamin itu dia tidak memengaruhi pemberian beban, karena laki-laki dan perempuan itu pada usia yang sama dapat menerima beban latihan yang sama sesuai dengan adaptasi latihannya. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Andi Sultan Alif Maulana. Untuk saudara. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan. Baik, langsung saja bentuk-bentuk latihan daya tahan. Yang pertama itu ada bersepeda, yang kedua skipping, yang tiga berenang, keempat aerobik, yang kelima itu jogging, yang keenam ada yoga atau pilates, yang ketujuh adalah olahraga permainan. Bisa slide ke bawah. Ditrik. Oh, mali. Slide ke bawah dulu, Ditrik. Selanjutnya itu ada metode latihan daya tahan. Yang pertama itu metode pelatihan interval. Yang kedua metode berkelanjutan. Yang ketiga metode pelatihan fartlek. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, materi selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri yaitu manfaat daya tahan. Manfaat daya tahan yang pertama, meningkatkan kesehatan kardiovaskuler. Manfaat yang sangat penting dari daya tahan adalah peningkatan kardiovaskuler secara signifikan. Melakukan latihan daya tahan seperti lari, bersepeda, atau berenang menyebabkan perubahan di dalam tubuh yang baik untuk jantung dan pembuluh darah. Yang kedua, meningkatkan stamina. Stamina adalah kemampuan untuk mempertahankan aktivitas fisik jangka waktu lama tanpa merasa lelah. Salah satu manfaat besar dari berlatih ketahanan adalah meningkatkan stamina, bukan hanya bagi para atlet, tetapi juga bagi orang-orang biasa sehari-hari. Yang ketiga, manajemen berat badan. Bagi orang yang sedang melakukan program kebugaran, latihan ketahanan bisa menjadi cara yang efektif untuk mengelola berat badan. Yang keempat, peningkatan fungsi pernapasan. Manfaat jangka panjang dari latihan ketahanan adalah dampak positif terhadap sistem pernafasan.
Dalam waktu yang lama, tubuh mulai terbiasa dengan aktivitas yang terus-menerus, sehingga otot-otot pernafasan dan kemampuan paru-paru meningkat. Yang kelima, kekuatan mental. Manfaat mental dari latihan ketahanan sama berharganya dengan manfaat fisik. Berkomitmen pada jadwal latihan rutin menumbuhkan disiplin diri dan ketangguhan mental. Yang keenam, pengurangan stres. Di dunia yang semakin cepat sekarang ini, stres sering kali menjadi teman yang sulit dihindari bagi banyak orang. Salah satu manfaat terbaik dari latihan ketahanan adalah mampu mengurangi stres. Baik, itu saja materi yang saya sampaikan. Baik, sesi selanjutnya itu sesi tanya jawab. Saya persilakan untuk 2 orang penanya. Persilakan. Baik, untuk saudara Alfa, persilakan. Baik, terima kasih untuk moderator telah mempersilahkan saya untuk bertanya. Di sini saya akan bertanya tentang studi kasus, yaitu pada seorang atlet renang mengalami penurunan VO2 max setelah masa libur panjang. Jadi, jenis latihan apa saja yang harus diterapkan untuk memulihkan daya tahan aerobik dan bagaimana memonitor progresnya? Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk saudara Alfa, terima kasih atas pertanyaannya dan kirim pertanyaannya di kolom komentar. Baik, untuk penanya kedua, dipersilakan untuk saudari Verlita. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberi ke moderator. Jadi saya mau bertanya, bagaimana efek overtraining dapat menurunkan daya tahan meskipun volume ditingkatkan? Berikan analisis berdasarkan faktor. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk saudari Verlita telah memberikan pertanyaan. Bisa dikirim pertanyaannya di kolom komentar, saudari Verlita. Siap.
Baik, untuk pertanyaan dari saudara Alfa akan dijawab oleh saudari Rianti Rua. Dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Jadi pertanyaan saudara Alfa tadi, seorang atlet renang mengalami penurunan VO2 maksimal setelah masa libur panjang. Jenis latihan apa yang harus diterapkan untuk memulihkan daya tahan aerobik dan bagaimana memonitor progresnya? Itu setelah libur panjang, atlet perlu mengembalikan VO2 maksimalnya dengan latihan aerobik secara bertahap. Awalnya itu dilakukan dengan latihan kontinus, seperti berenang 800 atau 1500 meter non-stop untuk membangun dasar daya tahannya. Setelah itu naikkan ke interval training, misalnya 6 kali 200 meter pada intensitas 80 sampai 85% agar jantung paru bekerja lebih efisien. Jika sudah siap, tambahkan HIIT seperti 8 kali 50 meter sprint untuk memaksimalkan peningkatan VO2 maksimal. Progresnya itu dimonitor melalui tes waktu, misalnya 400 meter di setiap 2 minggu, detak jantung saat latihan dan pemulihan, serta RPE untuk melihat apakah latihan terasa lebih ringan jika waktu maksimal moderator. Baik, untuk saudara Alfa, ingin menambah atau ingin menyanggah jawaban dari saudari Rianti Rua? Terima kasih untuk jawabannya. Saya rasa cukup lengkap dan berisi. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, pertanyaan kedua akan dijawab oleh saudara kita Sultan Alif Maulana. Kepada saudara Alif, dipersilakan. Baik, terima kasih kesempatannya. Baik, langsung saja. Overtraining dapat menurunkan daya tahan meskipun volume latihan ditingkatkan karena beberapa faktor. Yang pertama, kelelahan fisiologis. Overtraining menyebabkan kelelahan pada sistem fisiologis termasuk sistem saraf, otot, dan kardiovaskuler. Hal ini mengurangi kemampuan tubuh untuk menghasilkan energi dan meningkatkan resiko cedera. Yang kedua itu inflamasi kronis. Overtraining dapat menyebabkan inflamasi kronis yang mengganggu proses pemulihan dan meningkatkan stres oksidatif. Ini dapat merusak jaringan otot dan mengurangi daya tahan. Yang ketiga itu gangguan hormon. Overtraining dapat mengganggu keseimbangan hormon termasuk penurunan hormon anobolik seperti testosteron dan meningkatkan hormon katabolik seperti kortisol. Hal ini dapat mengurangi kemampuan tubuh untuk membangun dan memulihkan otot. Yang keempat itu penurunan imun. Overtraining dapat melemahkan sistem imun, membuat atlet lebih rentan terhadap penyakit dan infeksi. Ini dapat mengganggu jadwal latihan dan mengurangi daya tahan. Yang kelima itu ada stres psikologis. Overtraining juga dapat menyebabkan stres psikologis, termasuk kelelahan mental dan penurunan motivasi. Hal ini dapat mengurangi kemampuan atlet untuk melakukan latihan dengan intensitas tinggi dan meningkatkan risiko burnout. Yang terakhir itu kurangnya pemulihan. Overtraining seringkali disertai dengan kurangnya waktu pemulihan yang cukup, sehingga tubuh tidak dapat memulihkan diri dengan baik. Ini dapat menyebabkan penurunan daya tahan dan peningkatan risiko cedera. Baik, itu saja. Saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk jawaban yang diberikan kepada saudara Andi Sultan, untuk penanya Feren, bagaimana? Apakah ingin menyanggah atau menambahkan jawaban yang diberikan?
Baik, saya rasa cukup untuk jawabannya. Ucapkan terima kasih. Baik, kesimpulan pada presentasi pada pertemuan kali ini yaitu daya tahan adalah bagian penting dari kebugaran fisik yang membantu seseorang melakukan aktivitas fisik dalam waktu lama tanpa merasa lelah. Kemampuan ini bergantung pada kerja sistem jantung, paru-paru, aliran darah, dan otot-otot yang bekerja dengan efisien. Beberapa faktor yang mempengaruhi daya tahan meliputi kondisi sistem saraf pusat, motivasi, kapasitas aerobik dan anaerobik, tingkat intensitas serta frekuensi latihan, faktor genetik, usia, dan jenis kelamin. Baik, itu saja presentasi pada pertemuan kali ini. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok berapa, Pi? Kelompok 4 kita